Saya calon anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan nomor 4. Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari dan coblos nomor 4 dari Partai PDI Perjuangan. Mari kepada rekan, sahabat saya semua, para caleg, mari kita berkampanye yang beradab dan jangan menyinggung persoalan ras, agama. Mari kita buat kampanye di Kabupaten Kutai Timur ini dengan senang gembira, dengan beretika. Yang paling penting kita taati semua aturan yang ada. Karena apapun itu ketika kita mentaati semua aturan yang ada, saya yakin kita tetap kondusif. Saya juga berharap kepada penyelenggara, yaitu KPU, Bawaslu, untuk senetral-netral mungkin dalam menindak, dalam menerima laporan daripada masyarakat. Karena salah satu juga yang memicu tidak kondusif itu ketika penyelenggara ikut jadi pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di program Ngolek, Ngobrol Bareng Caleg dengan Om BP. Malam ini malam keempat. Artinya malam keempat ngobrol dengan caleg. Dan sudah 4 caleg yang mau ngobrol dengan Om BP di meja podcast Om BP. Saya memberikan apresiasi kawan-kawan caleg yang telah datang ke ruangan ini untuk diobroli apa saja terkait dengan mereka, terkait dengan niat mereka sebagai wakil rakyat. Di sisi lain juga kita akan diperlihatkan atau dipertontonkan gagasan-gagasan mereka sehingga mereka layak untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Bukan memilih kucing dalam karung, atau kata nenek saya di kampung, memilih meong di dalam kamboti. Malam ini saya hadirkan Lukas Himuk, sarjana hukum, MH, Master Hukum. Dia adik saya. Pertemanan saya dengan Lukas ini sudah lama sekali. Apalagi kedekatan emosional saya dengan teman-teman warga Dayak di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur, sangat dekat, sangat erat. Karena saya paham betul teman-teman dari suku Dayak ini sangat merespon orang-orang luar masuk di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur, untuk berbagi pengalaman, berbagi peran di dalam mengambil peran-peran pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Makanya tidak salah kalau malam ini Lukas Himuk, sarjana hukum, mengambil judul yang sangat fantastis, bahwa jadilah sahabat bagi semua. Oke, baik, saya menyapa Dinda saya, Lukas. Selamat malam, Dinda Lukas. Selamat malam Om BP. Ya, apa kabar nih? Kabar sehat. Iya, kemarin waktu kita ngobrol itu saya lihat Dinda lagi di Jakarta nih. Wah, luar biasa nih. Jam terbangnya sekarang ya. Ya, kemarin waktu komunikasi saya di Jakarta. Biasa kalau ke Jakarta itu ya kita mempersiapkan diri lah. Mempersiapkan segala sesuatu. Baik terkait dengan APK maupun juga terkait dengan tukar pikiran. Kita juga butuh masukan-masukan orang-orang dari Jakarta. Dalam hal ini senior-senior kami di Jakarta kan. Betul. Nah, kemudian saya dapat informasi besok Ganjar Pranowo, calon atau kandidat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada di Grogot, di Tenggarong. Ya, jadi berdasarkan jadwal yang diberikan sama TPN pusat kepada kami itu tanggal 5 dia berada di Balikpapan, tanggal 6 dia berada di Tenggarong. Jadi
besok itu kita siap merahkan Tenggarong. Wih, luar biasa ya. Memerahkan Tenggarong. Merahkan Tenggarong. Padahal di situ dulunya kan tapi tidak masalah mau kuning, mau merah, mau siapapun juga. Siap. Yang penting bisa membangun bangsa ini lebih baik dan lebih maju daripada jauh hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Kas, saat ini kan perpolitikan kita di bulan-bulan menjelang hari pencoblosan itu semakin panas. Dan tema yang luar biasa yang Lukas tawarkan itu, atau judul yang luar biasa itu, Lukas tawarkan, jadilah sahabat untuk semua. Apakah ini merupakan sebuah sikap atau antisipasi daripada apa yang dipikirkan Lukas terkait dengan setiap ajang kontestasi politik pasti ada yang terluka, bukan terluka badannya tetapi terluka perasaannya. Menurut Dinda gimana nih membahasakan jadilah sahabat untuk semua? Jadi begini Om BP, Ya. terkait dengan hashtag saya atau salah satu dasar pemikiran saya yang mana menjadikan jadilah sahabat bagi semua orang itu bukan hanya berpikir di politik. Jadi kita selama ini melihat dinamika di secara khusus ya kita pertemanan kita sendiri di Kabupaten Kutai Timur. Jadi kita di sini kita mulai meninggalkan ya berbicara sukuisme, agamisme dan lain-lain itu. Mari kita mengedepankan yang itu. Mari kita bersahabat bagi semua golongan, semua suku yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya kita kedepannya kepengen sama-sama lah. Nggak mungkin juga kita sendiri bisa membangun negara ini. Betul, betul. Jadi ada sikap rekonsiliasi, ya kan? Bagaimana kita sebagai anak suku bangsa bersatu, bersahabat untuk mengambil peran-peran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya kita kan di sini contoh. Kita ada yang punya keahlian di hukum, ada yang punya keahlian di ekonomi, fisika dan lain-lain. Nah, kan kita tidak boleh membedakan pertemanan. Jadi dasar daripada jadilah sahabat bagi semua orang itu, mari kita bersahabat. Sahabat itu kan lebih daripada teman sebenarnya, Om PP. Betul. Kalau hanya sebatas teman itu ya sebatas ya halo-halo seperti itu saja. Tapi kalau kita berbicara sahabat, kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi yang lebih daripada teman. Betul. Ya, hal ini pun yang saya lakukan di masa-masa sekarang ini dengan UMP saya anggap sahabat. Ya. Ya toh, dengan politisi-politisi juga saya anggap sahabat semua, baik dari rekan saya dari partai seperjuangan dengan saya, satu ideologi dengan saya, bahkan dari teman-teman lain pun saya punya bersahabat. Sahabat saya Partai Umat saya bersahabat, PKS saya bersahabat, Golkar apalagi dan Gerindra dan lain sebagainya lah. Betul. PAN pun seperti itu semuanya. Jadi saya menganggap pemikiran awal saya mau masuk di dalam dunia politik itu saya menganggap semuanya itu adalah sahabat. Walaupun saya tahu resiko dalam suatu politik. Tidak ada yang sahabat yang paling setia. Semua berujung kepada kepentingan. Suatu kepentingan. Ya, tetapi menariknya bahwa Lukas bisa membuat atau membuka jalan komunikasi melalui perantaraan persahabatan itu. Karena kan kita juga tahu bahwa kadang karena politik dalam satu rumah saja gontok-gontokan. Ya, jadi begini. Ketika di dalam satu rumah, ini kita analogikan, satu rumah terjadi beda pendapat. Kalau kita melihat dalam satu rumah itu kan ada satu keluarga ya, ada satu kepala keluarga. Di dalam satu kepala keluarga, di dalam rumahnya saja tidak adanya suatu kepemimpinan, maka dia terjadilah beda-beda pandangan. Tapi saya yakinkan kalau di keluarga saya satu. Iya, karena saya bisa meresionalisasikan, menjabarkan pilihan yang tepat itu seperti ini. Kalau di politik lah ya. Kalau di lain saya nggak bisa. Nah, namanya mungkin satunya hobi bola, satunya hobi ini berbicara hobi. Boleh berbeda-beda, tapi ketika di dalam dunia politik, dalam satu keluarga itu wajib
bagi saya ya, tegak lurus. tegak lurus, Iya, nggak iya, boleh iya. kiri, nggak boleh Iya, kanan. iya. Jangan sampai ada yang tiba-tiba jalan rating kanan belok, Belok kiri. kiri, ya, ya itu kan hal-hal yang ya saya anggap bagi saya sebagai pemimpin Iya, imam dalam suatu keluarga, iya. berarti saya nggak mampu kalau kayak gitu. Betul, Itu kalau betul. menurut pendapat saya, Om Betul, WP ya. betul. Pendapat saya. Bahwa di dalam petik itu seorang pemimpin dibutuhkan konsistensi. Ya, Apa yang dikatakan oleh pimpinan partainya harus tegak lurus. ya, Kuncinya kan di situ. iya benar. Iya. Ya. Agar supaya partai misalnya partai A misalnya bisa menjadi patron atau patokan bahwa partai itu betul-betul kader-kadernya bisa satu suara dengan pimpinan partainya. Ya, benar. Ya. Nah, kemudian Lukas, kan pada periode yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa Lukas itu didorong oleh teman-temannya untuk maju sebagai salah satu kandidat di pemilihan legislatif. Bahkan kalau tidak salah ada beberapa orang yang siap mendukung secara finansial. Kenapa peluang itu tidak diambil Lukas pada tahun 2014 itu? Oh ya. Jadi begini Om WP. Waktu di tahun 2014, saya menjabat salah satu organisasi, Ya, yaitu di Gamki waktu itu. Gamki. Ya, di Gamki. Memang teman-teman waktu itu mendorong saya untuk tampil. Ya, Salah satu pun ada teman yang punya modal, ya, saya siap membiayai. ya, Namun saya sempat beberapa kali dipanggil. ya, ya. Saya dipanggil di Samarinda, Hmm. dipanggil di Balikpapan, dan detik-detik terakhir pencalonan itu saya dipanggil ke Jakarta. Ya. Dia tetap sama. Saya sampaikan kepada beliau, saya sampaikan, ketika saya maju ini saya nggak punya gagasan. Saya maju hanya sekedar maju-majuan gitu, gaya-gayaan, tapi nggak punya gagasan, kan kasihan. Ya. Kasihan kepada beliau yang ya Mendukung. mendukung saya, kasihan kepada pendukung saya. Ya. Nanti saya pelengap-pelengok di sana nggak Iya, tahu iya. ngapain, Iya, kan iya. gitu. Oh. Jadi hal-hal itu yang saya sampaikan secara inilah kepada beliau Iya. dan teman-teman. Ya saya belum punya gagasan, saya belum punya alasan. Seperti kayak gini lah. Kita disuruh ke pasar. Ya. Nah, saya itu nggak tahu mau ngapain ke pasar waktu itu ya. Ya. Waktu tahun 2014 2015 itu Betul. saya disuruh ke pasar, Aha. suruh beli. Tapi saya nggak tahu mau beli apa. Nah, hal itu kan nanti saya datang ke pasar nggak tahu beli apa, beli sembarangan. Iya. Akhirnya kan tidak sesuai apa yang diinginkan. Ya, Kan ya, seperti ya, itu. ya. Seperti itu, MP. Jadi waktu itu belum siap gagasannya. Belum. Artinya Belum. di 2019 ini, 2024 ini, Lukas sudah siap dengan gagasannya. Mau apa menjadi anggota DPRD? Nah, ini di tahun 2024 ini terbalik, MP. Terbalik ya? Terbalik. Iya. Kok bisa terbalik ya? Kita sudah memiliki gagasan, Ah. ya gagasan sudah siap. Hmm. Kita sudah siap tampil karena ya dilihat dari beberapa CV saya yang saya sampaikan ke MWP, Betul. saya terakhir ini saya menjabat sebagai ketua Pradi. Ketua Pradi, betul. Pradi Sangatta. Iya. Jadi, Persatuan Perhimpunan. Perhimpunan Perhimpunan Advokat Indonesia kan. Advokat Indonesia. Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur. Jadi yang hari ini saya sudah menyiapkan gagasan saya. Saya sudah punya tujuan nih. Iya. Saya mau ke pasar, saya sudah siap nih membeli Iya, cabai nih. Iya. Ya, tapi teman-teman yang kemarin, ya saya anggap mungkin sudah kurang lebih 5 tahun ya. Saya anggap ya komunikasi biasa-biasa saja lah. Tapi tetaplah teman-teman mendorong secara moral. Iya. Nah, terkait dengan gagasan Om WP, saya memiliki gagasan. Kita berbicara gagasan kan berbicara ide. Betul. Ya kan? Jangan sampai kita mau mencalonkan diri jadi anggota dewan, kita nggak punya ide. Ide apa nih yang mau kita bawa ke sana? Nah, itu pertanyaan saya tadi. Apa yang Lukas akan bawa ketika Lukas diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi salah satu anggota DPRD, khususnya di Kabupaten Kutai Timur? Nah, kalau kita berbicara ide, kita berbicara apa sih yang berbicara topoksinya dewan? Ya. Kan 3 aja ya. Iya, betul. 3 itu kan
ya biar kita pejam mata juga tahu itu masalahnya. Iya. Bagaimana membuat perda lah. Iya, undang-undang. Kalau kita berbicara RI ya buat undang-undang. Iya. Kalau kita berbicara daerah ya perda. Perda, Itu. betul. Kalau kita berbicara sekarang ya buat perda, melakukan budgeting, Iya. ya anggaran tuh. Anggaran, ya. Habis itu pengawasan. Iya. Nah, kalau kita cuma modal itu doang, saya rasa semua orang juga bisa, karena kalau setiap DPR itu akan dilantik, akan diajari itu Iya. barang itu. Bintek. Iya, bintek. Cuma yang sekarang ini modal awal kita yang Iya. seperti Om BP pertanyakan, apa nih gagasan? Nah, hari ini saya memiliki gagasan seperti ini, Om BP. Iya. Saya melihat, karena ini saya juga sempat menjadi bendahara umum Dewan Adat Dayak Iya, Kabupaten iya, Kutai betul. Timur, dan sempat menjadi PLT, jadi ketua, Iya, jadi iya. PLT. Iya. Nah, saya melihat budaya. Jadi salah satu dorongan saya ini Iya. untuk menjadi dewan di Kabupaten Kutai Timur, secara khusus kan di zona 1. Nah, di dalam zona 1 ini penguyuban kan banyak, Om BP. Betul. Kita melihat. Betul. Kita lihat ya, Iya. penguyuban itu berbicara dari etnis Iya. Kalimantan misalnya, ada Dayak, ada Banjar. Kutai, ada Banjar, saudara kita dari Sulawesi, banyak lagi. Iya. Kita kan berbicara sub, ada Pinrang, ya kan? Iya. Ada Makassar dan lain-lain. Betul. Nah, dari Jawa juga begitu, Iya, banyak. iya. Jawa, kita berbicara dari teman-teman NTT, apalagi. Iya. Nah, hal itulah yang mendorong gagasan saya. Bagaimana nih ke depan? Saya coba ketika saya diberi amanat kepada saya, masyarakat khususnya di zona 1, Iya. karena zona 1 ini berbeda dengan zona-zona yang lain. Iya. Ya. Punya karakteristik tersendiri. Betul. Zona 1 ini ibaratnya Jakartanya Kutai Timur. Betul. Banyak etnis. Banyak budaya. Banyak budaya. Iya, iya. Nah, yang hari ini yang saya lihat banyak nih, memang ada organisasi-organisasi ya. Iya. Namun organisasi contoh seperti Dewan Adat Dayak, ya saya beri contoh karena Iya, saya sebagai warga Dayak. Betul. Di dalam organisasi DAD itu kan ada subsuku, Om BP. Iya, Subsuku ada Dayak Bahau, Dayak Kenyah, Tunjung, Iya. Wehea, Iya. Modang, kan lain-lain. Iya. Nah, yang hari ini yang saya perjuangkan ke depan adalah yang sub-sub ini. Penguyuban ini bukan berarti saya tidak memperjuangkan teman-teman yang organisasinya sudah ada. Iya. Jadi tujuan saya, gagasan saya, bagaimana saya akan melakukan pembinaan terhadap penguyuban-penguyuban yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Iya. Itulah niat saya, tujuan saya untuk mau berani menampilkan diri. Itu. Jadi kenapa? Karena saya melihat sekarang, ya saya tuh pengen ada misalnya di dalam suatu upacara atau hari kebesaran Kabupaten Kutai Timur. Iya. Semua budaya itu tampil. Iya. Semua budaya itu tampil. Karnaval budaya. Iya. Iya. Tapi kan tidak mungkin secara instan itu terjadi kalau tidak ada pembinaannya. Iya. Nah, hari ini saya fokus ke sana, BP. Bukan berarti saya meninggalkan berbicara infrastruktur tadi, berbicara pengawasan, berbicara budgeting, dan membuat perda atau perundang-undangan. Tentu saja untuk melakukan aktivitas dalam rangka membina sub budaya, bukan hanya sebenarnya di kelompok Dayak. Betul. Tetapi kan di suku Bugis juga kan banyak tuh. Banyak, betul. Banyak itu. Tentu harus dipayungi dengan perda. Betul. Jadi begini. Ya. Yang pertama, mungkin ya, kita hari ini lihat penguyuban-penguyuban kita yang kecil. Iya. Mereka itu ada perkumpulan. Saya sudah melihat sendiri selama beberapa hari saya terjun ke masyarakat. Iya. Mereka mempunyai arisan, Pak. Arisan. Saya beberapa kali ternyata mereka nih, saya suku ini. Iya. Kami punya arisan berapa orang, Pak? Kami sekitar misalnya 70 kakak. Nah, ternyata mereka satu kelompok. Nah, saya tanya, bagaimana nih ketika kalian mau menampilkan identitas kalian? Ya nggak bisa, Pak, karena kan kami nggak ada bantuan dan lain sebagainya. Iya. Nah, hari ini yang kita lihat, makanya saya sebagai pengacara juga saya memberi ini edukasi Iya. hukum.
Jadi saya bilang seperti ini. Hari ini beberapa penguyuban itu harus melengkapi administrasinya. Administrasinya apa sih? Buat dulu berita acara pembentukan penguyubannya. Iya, Mereka iya. sudah ada, Iya, iya. tapi tinggal melengkapi saja WP. Hari ini tuh mereka belum paham, ada yang sudah paham tapi mungkin masih setengah-setengah, Iya, pemahamannya belum ada yang membina lah. Betul. Jadi saya hadir ke sini, saya juga mau menyampaikan Iya. bahwa semua penguyuban itu ke depan, saya akan mencoba memverifikasi. Oh. Saya akan memverifikasi seluruh penguyuban yang ada. Saya akan mengidentifikasi. Setelah saya mengidentifikasi, kan kita lihat tuh kekurangannya mana. Iya, iya, iya. Yang pertama kita bantu legalitasnya sampai betul. terbit SK Menkumham dan terdaftar di Kesbangpol ya. Iya, iya. Nah, ketika itu sudah terdaftar, di situ kan boleh dibantu sama pemerintah toh? Betul, betul. Nah, itulah tugas saya. Iya. Yang penting mereka ini terdata dulu, barulah saya bisa membantu mereka. Kan Nah, gitu. ini terbuka nih. Ini juga untuk masyarakat nih. Kan biasanya masyarakat kita begini, oh kok kita tidak bisa dibantu. Padahal sesungguhnya paguyuban itu bisa dibantu dengan catatan bahwa legalitasnya harus lengkap. Dan itu yang Lukas lihat bahwa masih banyak paguyuban kita tidak dilengkapi dengan legalitas hukum. Sehingga anggaran untuk masuk di situ, pemerintah juga berhati-hati. Betul. Jadi anaknya begini. Ada masyarakat Ya, yang meminta bantuan, dia tidak tahu caranya. ya kan? Ya, betul. Nah, hari ini ada wakil rakyat, mungkin dia juga tidak tahu cara membantunya. Iya. Nah, hari ini tuh kita butuhkan wakil rakyat yang tahu cara membantu rakyatnya. Iya. Yang bisa begini loh caranya, begini tahapnya, hingga masyarakat juga menerima bantuannya aman secara hukum, yang memberikan juga aman secara hukum. Nah, itulah kelebihan pengacara kalau jadi caleg. Luar biasa ya kan. Memang saya melihat juga bukan hanya di DPR kabupaten, provinsi, bahkan di pusat itu orang-orang yang memiliki latar belakang hukum itu, kalau bicara politik itu ibaratnya makan nasi rendang. Disantapnya semua itu. Iya. Maka nyaman lah barang itu. Iya. Nah, kemudian Lukas, yang Anda pikirkan itu salah satunya adalah bagaimana menggunakan anggaran itu dengan kehati-hatian. Betul. Karena banyak juga pemerintah kita diperiksa oleh BPK, diperiksa oleh penegak hukum lainnya karena ada faktor ketidakhati-hatian menggelontorkan anggaran kepada sesuatu atau yang berhubungan dengan hal-hal yang masih dianggap tidak boleh. Iya. Nah, itu apakah itu yang Anda lihat sehingga mau mendorong legalitas paguyuban ini? Salah satu gagasan ya, Iya. sebagai Lukas sebagai orang yang berprofesi sebagai pengacara yang paham hukum. Betul. Jadi hari ini kita melihat berapa banyak sih penguyuban yang dapat anggaran, Ya. bantuan? Ya. Cuma segelintir aja Iya. WP. Ditanya alasannya seperti itu juga. Ya, pemerintah tidak bisa membantu karena legalitas kurang, masyarakat tidak bisa membuat legalitas karena tidak tahu. Bukan berarti pemerintah tidak mau bantu. Ya, kalau kita bilang seperti itu tidak membantu tidak juga. Kan Ya. harusnya kan pemerintah mensosialisasi aturan. Iya. Kan sudah jelas. Iya, Jadi iya. harusnya sosialisasi dan pembinaan. Nah, hari ini tuh kan mungkin terjadi sosialisasi hanya kepada Segelintir, ya. sedikit orang lah, Ya, jangan ya. segelintir. Kalau berbicara segelintir ini politik ini. Iya, enggak apa-apa. Ruang ini ruang bebas untuk mengkritisi. Dengan catatan, kita boleh kritis kepada pemerintah, tapi jangan a priori kepada pemerintah. Ya. Itu yang bahaya. Betul. Betul, MP. Jadi ya itu yang mendorong saya. Yang dorongan kuat kepada saya itu ketika saya duduk ada yang saya perbuat kepada rakyat. Ya. Walaupun kecil, yaitu terkait dengan budaya mereka. Ya. Jadi ketika nih Om BP kita kepengen lihat tarian daripada luar daerah, misal dari Sulawesi misalnya, Iya. nggak perlu jauh-jauh toh kalau mereka ini kita bina, kita Sudah ada di tampilkan sini. ada di sini. Iya. Mau lihat daripada saudara kita dari NTT, Iya. ada di Ada sini. di sini. Nah, Iya, kan kan? seperti itu. Jadi harapan kita itu bagaimana kita duduk
punya gagasan. Gagasannya tidak boleh lepas daripada ketika kita duduk itu. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kita bicara juga terkait dengan pendidikan UMP. Jadi banyak juga masyarakat kita ini menginginkan yang namanya beasiswa. Ya. Nah, ketika mereka bertanya kepada saya terkait dengan beasiswa, ya tentu saya tidak bisa menjawab secara lugas. Yang pertama karena saya bukan anggota dewan. Ya. Saya juga bukan bagian daripada pemerintah. Saya cuma sekedar menanyakan kepada rekan-rekan, dan banyak juga sebenarnya sampaikan kepada saya bahwa beasiswa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Apalagi di zona 1 ini. Banyak masyarakat yang menginginkan, yang berbicara terkait dengan beasiswa. Ya, saya sampaikan salah satu daripada keinginan daripada masyarakat ini terkait dengan beasiswa, terkait dengan kesehatan, itu menjadi poin-poin ketika saya duduk. Karena tidak mungkin saya bilang saya bisa memfasilitasi beasiswa itu terlalu berlebihan. Iya, karena belum ada cap. Bukan juga cap. Jadi ketika kita jadi anggota dewan itu, kita kan harus mendengarkan nih aspirasi daripada rakyat. Betul. Menginginkan yang namanya beasiswa. Berarti kita berbicara dana pendidikan. 20% kalau berdasarkan undang-undang. Betul. Nah, hari ini bagaimana di Kabupaten Kutai Timur? Apakah tercover itu? Iya. Nah, itu kan saya tidak bisa menjabarkan karena saya tidak punya kapasitas untuk mencari data tersebut. Tapi ketika saya duduk, saya pastikan saya akan berjuang sekeras-kerasnya untuk memperjuangkan adanya beasiswa. Iya. Dan memastikan bahwa APBD Kutai Timur yang digelontorkan ke Dinas Pendidikan itu adalah 20%. Sebagaimana perintah undang-undang. Betul. Kita harus memprioritaskan itu. Apalagi sekarang kan APBD kita tinggi sekali. Oh, luar biasa. Saya dengar-dengar itu 9 Untuk tahun depan 9,1 triliun lebih. 9,1 triliun. Iya. Kalau saya bicara terkait dengan untuk beasiswa, saya rasa cukup. Iya. Saya lihat juga nih terkait kesehatan. Kita berbicara kesehatan itu kita berbicara bagaimana masyarakat yang tidak mampu bisa di-cover oleh BPJS, karena kan semua kan pakai BPJS. Nah, hari ini yang saya temui banyak masyarakat yang tidak tahu informasi terkait dengan BPJS. Iya. Nah, itu kan menjadi menjadi pukulan bagi saya. Jangan sampai saya nanti duduk tidak tahu menyampaikan kepada masyarakat. Harusnya kan anggota dewan itu ketika duduk dia harus menyampaikan ada informasi ini yang kami kerjakan di anggota dewan. Kan gitu. Tapi kan tidak semua juga anggota dewan yang di DPR itu bekerja untuk itu. Kan akan terbagi nanti tuh komisi-komisinya yang membidani apa. Nah, apakah komisi yang membidani kesehatan itu menurut Dinda Lukas itu belum masif melakukan sosialisasi terkait atau terhadap BPJS itu? Ya, kalau saya lihat di lapangan karena banyak masyarakat yang nggak tahu, apalagi nggak jauh-jauh kok masyarakat yang saya datangi di zona 1 loh. Iya. Zona 1 kan tahu kan? Zona 1 itu Sorga Bara, Singa Gembara, Teluk Lingga, Sangatta Utara. Ini kan dekat dengan Bukit Pelangi. Iya. Tapi kan banyak yang tidak tahu. Betul. Berarti kan ada berapa anggota dewan di sini? Kalau sekarang ini kan ada 11 kursi. Iya, betul. Ya, tahun kemarin ada 10 ya? 10 ke 11? 11. Berarti yang terpilih itu belum maksimal untuk menyampaikannya kepada masyarakat kita. Ya, atau kita mau ngomong apa ya? Sebab ini kan sebenarnya adalah bagian dari perjuangan seorang wakil rakyat bagaimana agar supaya masyarakat yang bisa sejahtera sebenarnya. Realistisnya seperti itu. Ya. Makanya saya sampaikan di tahun 2014-15 saya nggak maju, nggak punya gagasan, belum tahu apa yang mau dibuat, nggak tahu mau ngapain saya di sana itu. Iya. Nah, ketika kita sudah tahu, kita bisa menyampaikan itu karena sudah ada pola dalam pikiran, ide itu sudah ada. Betul. Tinggal bagaimana gagasan Lukas terkait dengan tadi masalah paguyuban, BPJS, masalah pendidikan dinarasikan di DPR
dan melahirkan satu karya. Oh iya dong. Saya ketika nanti berbicara terkait dengan anggaran pendidikan misalnya, bagaimana kita mengalokasikan Ya, beasiswa kepada masyarakat kita ya, misalnya. Ya kita pertahankan itu. ya, Itu adalah tugas kita. Kita ketika kita berbicara itu bukan hanya berbicara kepada zona 1, zona ya. 2, itu keseluruhan. Betul. Keseluruhan. Betul. Nah, kita berbicara terkait dengan penguyuban, berarti saya berbicara kepada penguyuban Hmm. yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini yang harus kita data. Hmm. Nah, terkait karena belum ada perda, Ya. berarti yang hanya kapasitas saya Ya. penguyuban yang ada di zona 1 karena kemungkinan besar saya bisa membantunya di zona saya. Iya. Walaupun di zona lain bisa. Ya. Tapi kan harus ada sinergitas dengan teman-teman dewan di sana. Iya. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau namanya Perda sudah dikeluarkan itu bukan hanya terkhusus di zona 1. Oh iya kalau berbicara. Itu sudah seutuhnya untuk Kabupaten Kutai Timur. Betul. Saya ingin menyapa paguyuban. Paguyuban tidak usah khawatir. Lukas sudah ada di sini. Itu kata siapa tuh kemarin tuh? Yang menghebohkan tuh. Pak Lukas tidak usah khawatir. Om BP sudah ada di sini. Iya. Jadi ini guyon aja. Kita ambil guyon politik agar supaya tidak tegang. Karena banyak gimmick-gimmick politik sekarang ini yang lucu-lucu sebenarnya. Iya kan? Tapi itulah bagian daripada kehidupan politik kita. Kata Cak Lontong. Ya, Ini kata Cak Lontong. Yang paling susah mencari pekerjaan sekarang ini pelawak. pelawak ya. Iya. Karena teman-teman ini sudah banyak menjadi pelawak semua. Iya. Pelawak politik. Betul, pelawak politik, benar. Karena pelawak itu bagaimanapun juga dia menghibur orang, amalnya banyak, ya kan? Beda dengan pelawak politik. Oke, Lukas, jadilah sahabat bagi semua. Nah, kemudian tadi kan bicara paguyuban tuh, sempat nyerempet ke pendidikan dan kesehatan. Bagaimana Lukas memotret Kabupaten Kutai Timur ini terkait dengan pembangunan infrastruktur? Nah, kalau hari ini ya, yang kita lihat pembangunan infrastruktur kita, saya lihat dari kurang lebih bulan 8, bulan 9 sampai sekarang, Ya. pembangunannya melebihi. Melebihi. Luar biasa banyaknya. Hingga di gang-gang saya punya mobil nggak bisa masuk. Wih. Jadi seperti hujan tertumpah. Iya. Jadi saya melihat ini ada hal yang kurang sesuai dengan jadwal. Kenapa pas di penghujung Iya. semua pekerjaan dikerjakan hingga mengakibatkan kepada masyarakat juga rugi nih. Iya. Ruginya dia Pak, jalan macet. Iya. Di mana-mana macet bos. Di gang saya itu saya harus mutar jauh. Ya karena melihat ya pembangunan sekarang ini ya seperti itu tadi. Iya. Mungkin saja itu karena proses penganggaran kita juga yang lambat. Biasanya kan anggaran dari pusat itu tiba-tiba muncul tuh. Itu juga bagian mungkin. Jadi kita, kalau saya sih memotretnya secara positif. Akan tetapi dengan apa yang Dinda Lukas katakan tadi bahwa dengan banyaknya melimpahnya pembangunan infrastruktur khususnya di jalan-jalan yang buat parit dan sebagainya, itu satu kemajuan. Dan ingat, tahun depan itu 9,1 triliun lebih APBD kita. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan apa ya? Bukan menghasilkan, tidak menghasilkan apa-apa bahkan. Tetapi saya sebagai pendukung ASKB, mohon maaf ya, sebagai pendukung ASKB, saya mengapresiasi pemerintahan ASKB ini. Karena ada gagasan dari Pak Bupati bahwa di tahun 2024 itu 50% dari anggaran tadi itu diperuntukkan untuk infrastruktur. Kalau menurut Lukas, itu juga. Saya juga sempat mendengar ya yang disampaikan Pak Wakil kita, dia menyampaikan bahwa di tahun depan, kalau tidak salah, untuk proses berjalannya pembangunan ini sesuai dengan jadwal. Jadi kalau berbicara sesuai dengan jadwal untuk anggaran murni kan bisa bergerak di bulan 4, bulan 5 kan. Jadi kalau itu terlaksana itu sangat baik. Sangat baik bagi saya. Kenapa?
pembangunan itu berjalan dari bulan 4 sampai dengan bulan 12, panjang, Iya. panjang. Betul. Hingga walaupun sebanyak-banyak apapun pembangunan, Mhm. masyarakat juga tidak akan merasa terganggu jalan. Karena apa? Ya karena sesuai dengan jadwal. Saya Iya. berharap sih seperti itu. Iya, iya, iya. Sangat. Kalau kita berbicara melihat hari ini pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, banyak, Iya, tapi adakah yang besar? Saya juga belum pernah lihat iya, yang besarnya seperti apa. iya, Kalau dibilang parit, banyak sekali Iya. sekarang. Semua parit yang sudah jadi pun digali Iya. untuk diperlebar. iya. Nah, kebetulan saya sedikit tahu bahwa ada 23 proyek besar yang masuk dalam multi years dan 24 dengan perhubungan, pembangunan atau menuntaskan pembangunan kenyamukan. Proyek multi years itu membangun jalan-jalan di kecamatan yang menghubungkan ke desa-desa. Nah, persoalannya itu tadi karena terlambat, ini khawatirnya tidak selesai sebelum pemerintahan ASKB ini berakhir. Mudah-mudahan saja kekhawatiran banyak pihak bahwa itu tidak bisa terlaksana agar supaya tidak menjadi proyek mangkrak. Menurut Lukas gimana tuh? Ya kalau kita berbicara itu multi-yes, Ya, kita itu kan berbicara terkait sampai masa jabatan selesai, pekerjaan harus selesai. ya, Kan begitu. ya, Karena sekali diketok, multi-yes itu berbicara tiap tahun itu harus dikerjakan. Tapi sekali saja untuk lelangnya. Kan betul, gitu. betul. Lelangnya sekali, pekerjaannya tiap tahun. Ya, ya, Itulah yang berbicara multi-yes. ya, Nah, apabila lelangnya sudah dilaksanakan, pemenang lelangnya sudah dilaksanakan, anggarannya sudah ada, apabila tidak sesuai dengan tahapannya, apabila mangkrak, berarti kan ada unsur hal yang kurang tepat di sana. Iya. Itu kan sekarang kan kita nggak perlu berbicara hukum lagi. Kita KPK sudah pernah datang ke sini. ya. Siapa lagi? Ya banyak, kejaksaan apalagi, Mhm. kepolisian bagaimana lagi. Iya. Kan saya yakin lah. Tapi satu Om Epe, Ya, ketika kita berbicara multi-yes, itu kita berbicara skala besar. Mhm. Skala besar. Mhm. Nah, kita berharap yang multi-yes yang kemarin yang sudah diketok, baik anggota yang disetujui oleh anggota dewan lah Iya, iya. itu berjalan selesai. Mhm. ASKB mengakhiri masa jabatannya dengan bagus, Ya, dengan muka yang tegak. dengan muka yang tegak, dan akan bertempur ke depan dengan muka yang lebih tegak lagi. Luar biasa. Mereka bertempur ke depannya. Ya pasti, Ya. pasti. Nah, pertempuran politik itu biasa. Ya. Yang penting di dalam pertempuran itu seperti yang Lukas bawa judul malam ini, jadilah sahabat untuk semua. Sebab bagaimanapun juga jangan sampai kita menang kemudian kita berpesta pora dan kita kalah justru menjadi pemabuk. Nah, Lukas di dapil 1 PDI Perjuangan. Saya belum tanya nih, nomor urut berapa? Ya, harusnya Om tuh tanyanya dari awal. Ya, disimpan dulu, disimpan dulu. Kalau saya mewakili dari Partai PDI Perjuangan itu nomor 4, Oh, BP, zona nomor 4 ya. nomor 4. Saya yakin dengan nomor 4 ini karena memang sejarah diri Partai PDI Perjuangan, Ya. pertama kali dapat kursi itu nomor 4. Oh, nomor 4 ya. Habis itu nomor 1. Oh, Iya, apa? Saya yakin nomor 1 sama nomor 4 jadi. Oh, Ya. begitu ya. Optimisme yang luar biasa. Semua caleg harus Karena kita optimis. target kami 2 kursi Om BP. Di Zona 1. zona 1 ya. Zona 1 ini target kami dari Partai PDI Perjuangan itu 2 kursi. Dua kursi ya. Dan kita lihat hasil daripada survei ya. Ya. Ini survei burung dari teman-teman sebelah Ya. menyampaikan PDI nomor 1 loh. Ya. Di Kabupaten Kutai Timur. Ya. Ranking itunya nomor 1. Ya. Jadi ya kami secara partai optimis Ya. kita dapat ketua partai kalau seperti itu. Wih, ketua DPR. Luar biasa. Tetapi survei khusus untuk pileg Om tidak terlalu pikirkan karena bagaimanapun juga hasil survei itu dikalahkan oleh bukan karena gagasan tetapi dikalahkan oleh amplop. Iya. Ini yang serunya ini. Ya. Kita Nah, Lukas gimana memandang itu? Seharusnya kan pemilihan legislatif itu kan kita memilih pemimpin-pemimpin rakyat yang akan mewakili kita di DPR.
Seharusnya pemimpin itu kan adu gagasan, Betul, bukan adu amplop. betul. Kita tidak mau melahirkan generasi-generasi demokrasi yang oleh pengamat di Jakarta sebagai hasil dari demokrasi anak haram. Nah, kalau kita berbicara politik dari pusat, kita bawa ke daerah, Ya, agak berbeda sedikit PMP. ya konteksnya. Betul. Konteksnya agak berbeda. Hmm. Kalau kita berbicara pusat, ya Om EP lihat sendirilah, Ya. ya kan, bagaimana carut marutnya undang-undang kita diubah, Ya, aturan pertandingan diubah. Ya. Nah, itu yang kita lihat. ya, Ya kita di daerah ini kan mengikuti aja. ya, ya. Apabila di pusat diubah, ya mau ndak mau ya di bawah juga diubah. Harus ikut. Harus ikut. Ya. Nah, tapi yang hari ini yang perlu kita cermati, Ya, yang perlu kita sadari bersama, yaitu terkait dengan gagasan dan amplop. Hmm. Ya, tapi seyakin saya melihat masyarakat Kabupaten Kutai Timur Ya, ya. secara khusus untuk di zona 1 ini sudah mulai melek, Ya, sudah mulai sadar. mulai sadar, Sadar politik. sadar politik. Bahwa tidak semua juga mereka mau menerima amplop. Ya, Atau ada yang menerima amplop, tapi tidak mencoblos. betul. Ada. Loh itu kan bukan sekarang. Ya, Dari tahun ke tahun kan banyak juga Ya. orang yang sudah mengeluarkan biaya yang luar biasa, Betul. akhirnya tidak jadi. ya. Nah, itu banyak juga. Jadi hari ini itu banyak, kita jangan ditakut-takuti gitu loh. Ya. Saya mengharapkan kepada semua anak-anak muda jangan takut Ya. maju, karena kita itu ditakut-takuti saja sebenarnya. Ya. Kamu maju harus siapkan sekian miliar, sekian miliar. Ya, Kita ditakut-takuti hingganya kita tidak mau mengadu gagasan. ya. Akhirnya yang kita pikirkan ada amplop pun enggak ya, walaupun punya gagasan. Jangan, kita lawan dengan gagasan. Harus dilawan. Money Nah. politik harus dilawan dengan gagasan. Oh, Tapi ya. tadi malam saya sungguh luar biasa tuh. Bahwa salah satu cara menangkal money politik itu adalah bagaimana kita melibatkan tokoh-tokoh. Baik tokoh agama, tokoh pemuda, ya kan? Kemudian tokoh-tokoh politik. Itu memberikan kesadaran politik kepada masyarakat agar supaya sangat berhati-hati di dalam hal pemilihan, apalagi kalau sudah menggunakan amplop. Nah, Lukas, bagaimana Anda mensiasati agar supaya ya namanya apa, proses politik seperti ini kan pasti mengeluarkan ongkos politik, Betul, tetapi kan bukan money politik. betul. Nah, bagaimana caranya Lukas melihat ini? Jadi begini, ketika kita berbicara kos politik itu jelas, Ya. aturannya sudah jelas, kita harus buat rekening dan lain sebagainya. APK yang boleh dibagi-bagi apa sih di dalam sekarang ini? Ya. Pamflet, baju Ya. dan lain sebagainya, alat minum dan makan yang maksimal harganya 100.000. Ya. Akhirnya kan kayak gitu tuh. Sesuai dengan aturan. Aturannya kan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana nih mengakali cara melawan amplop tadi atau money politik? Iya. Sebenarnya bukan mengakali, Om Bebe, tapi kita memberi edukasi. Ya. Begitu hari ini kita lihat PKPU sekarang, bagaimana aturan yang dibuat, saya sempat buat analisa hukumnya. Ya. Nah, analisa hukumnya di dalam pasal-pasalnya sudah saya lihatkan sendiri bagaimana nih. Jadi pidananya itu berbeda-beda loh, Om BP, kalau orang paham. Ya. Nah, ini mau saya sampaikan juga ini. Ya, silakan. Supaya Nah, masyarakat kita tahu, tuh. masyarakat kita sadar bahwa ini loh hukum yang kalian akan dapatkan ketika Anda tertangkap tangan. Ya. Jadi bukan koruptor aja tertangkap tangan. Oh ya. Ya, masyarakat biasa saja yang menerima amplop caleg yang begitu ditangkap tangan masuk hukum. Ya, jadi Masuk di penjara. ya di dalam pasal ini pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada kategorinya mereka itu. Kalau di dalam masa kampanye nih, Ya. dia setiap pelaksanaan peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan Ya. atau memberikan uang Ya. untuk tidak memilih dan untuk dipilih salah satu calon, itu dia dipidana itu 2 tahun. Oh. Kalau masa kampanye, Ya, masa kampanye. masa kampanye Ya. itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi itu yang saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa jangan sampai dengan uang hari ini kalian dapat 1 juta atau 500.000, kalian mendekam di penjara itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kan kalau dikalkulasikan
rugi sekali di mereka tinggalkan Iya. anak, istri, suami dan lain Hanya sebagainya. gara-gara 500.000. Hanya 500.000. Kasihan mereka tuh. Iya. Kalau sampai tertangkap Oh, iya. dan di penjara selama 2 tahun. Itu hari ini kita melihat Gakumdu Kabupaten Kutai Timur itu sudah berapa banyak yang mereka tangkap. Jangan hati-hati. Saya melihat penegak hukum kita ini ketat loh, Om BP. Iya, iya, iya. Luar biasa. Baik pihak kepolisian, Hmm. kejaksaan, Bawaslu Iya. yang tergabung di sana ya. Jadi ketika ditangkap baik mengkampanyekan, menjanjikan tadi itu mereka langsung ini kan proses. Janji saja sudah dihukum. Iya, ketika kita menjanjikan sesuatu yang bisa dibuktikan nanti Iya. itu kan Gakumdu ya yang berbicara itu ya. Iya, iya. Itu bisa kena 2 tahun, itu masa kampanye. Nah, bagaimana masa tenang? Iya. Masa tenang beda lagi ya, MP. Oh, beda lagi tuh. Iya, ketika kita masa tenang tuh ada Masa kampanye 2 tahun penjara. Masa tenang seminggu. kan tenangnya 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Kan dari tanggal 11 tuh. Iya. 11, 12, 13 kan? Iya, iya, iya. Iya 14, 3 hari kan? Nah, masa tenang itu ketika ada ketangkap orang yang memberikan, menerima uang itu, Yang memberi dan menerima. Ya. maka 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun dalam masa tenang. Masa tenang itu kan masa serangan pajar. Itu bahaya. Ini perlu disampaikan ke masyarakat. Makanya iya. setiap saya mendatangi masyarakat, sosialisasi, saya harus sampaikan itu. Iya. Begitu berbahayanya money politik buat kalian, Iya. buat negara kita sendiri, khususnya Kabupaten Kutai Timur. Iya. Karena yang mendapatkan, yang duduk melalui money politik, saya yakin dia tidak memiliki gagasan. Iya. Karena yang memiliki gagasan, dia tidak memikirkan money politik. Dia memikirkan bagaimana gagasannya ini bisa dia terapkan ketika dia duduk. Iya. Itu. Jadi ada lagi, kan ada 3 kategori nih. Tadi masa kampanye. Sekarang masa tenang. Masa tenang. 3 hari itu. Nah, pas pencoblosan. Oh, pas hari H. Ada lagi. Jadi dia pasalnya, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Berbeda-beda toh? Berbeda. Jadi tadi serangan kampanye. Kemudian serangan fajar. Nah, istilahnya Pak Muslimin yang pernah saya undang di sini, kalau hari H itu serangan duha. Oh, Iya kan? nah serangan duha itu 3 tahun. 3 tahun. Luar biasa. Jadi ada berbeda kan? Jadi hukumnya berlapis-lapis lah, sesuai dengan momentum di mana diberikan uang itu. Betul. Nah, ini kita tidak menakut-nakuti masyarakat dan juga tidak menakut-nakuti caleg sebenarnya. Akan tetapi kita menggugah kesadarannya para pemilik suara dan para caleg yang di kepalanya sekarang akan melakukan gerakan membagi-bagi amplop. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini dari Arisman Sihab. Bagaimana dengan anggota DPR katanya yang sudah 5 tahun duduk tapi tidak berbuat apa-apa, dia hanya berjanji. Kemudian apa hukumnya? Hukum sosial. Sosial. Jangan dipilih. Dia loh. Loh yang memilih dia kan rakyat. Nah, betul. Yang menetapkan dia jadi anggota dewan rakyat. Ya jangan dipilih. Iya, itulah penjara sosial yang diberikan kepada anggota DPR. Karena di dalam dunia politik ini Om BP, saya kan sering nih ketemu nih. Iya. Jadi ada cerita yang seru Om BP. Iya. Ketika saya sosialisasi, adalah salah satu perkumpulan kepada saya. Pak Lukas, kita harus buat kontrak politik. Iya. Kalau Pak Lukas jadi ini, saya diamkan saja. Saya sampaikan ke dia, Pak, saya itu orang hukum. Jadi kalau kontrak politik itu tidak bisa Bapak gugat di pengadilan. Iya. Jangankan kontrak politik sekarang ini, Pak. Bapak bekerja nih di perusahaan, saya bilang. Bapak bekerja. Iya. Bapak bekerja di perusahaan kan? Iya. Benar, dia bekerja. Ada undang-undang cipta kerja itu, Pak. Bapak kalau dipecat mendapatkan A, B, C, dan D. Iya. Tapi pas Bapak dipecat, Bapak tidak diberikan itu, Iya. Bapak gugat aja bisa kalah, aku bilang. Itu yang sudah punya kepastian hukum itu, Pak. Iya.
susah dia mendapatkannya itu, haknya dia itu. Apalagi dengan kontrak politik. Apalagi dengan kontrak politik. Iya, 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 iya. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, himbau juga kepada masyarakat. Ketika ada baik itu pemilihan legislatif, eksekutif dengan buat kontrak politik, jangan. Iya. Karena itu cuma selembar kertas yang tidak bisa digugat. Dan itu pembodohan. Ya, saya bicara pembunuhan sih tidak. Iya. Kenapa? Karena ini kan suatu kesepakatan yang dilakukan tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar hukumnya. Bukan. Dan itulah yang yang Om maksud. yang kita berbicara hukum itu kan yang kita perjanjikan yang halal. Betul. Ini halal benar nih. Betul, betul. Kontrak politik itu kan barang haram. Barang haram kalau tidak ada produk hukum. Iya. Itulah yang saya maksud, itulah yang Om maksud bahwa itu adalah pembodohan politik. Nah, yang paling lucu tuh, saya sering lewat baca baliho ada visi misi anggota DPR. Loh kok anggota DPR punya visi misi gimana sih? Nah, berarti ketika dia menginginkan visi misi, berarti dia salah tempat daftar kalau menurut saya. Iya. Harusnya dia ke eksekutif, Nah, itu dia. ya kan? Iya. Dia harusnya ke eksekutif. Kenapa eksekutif memiliki visi dan misi? Iya. Ya kan? Visi itu kan gagasan besarnya. Betul. Misi itu kan program untuk mencapaikan Gagasan besar tadi. gagasan besar tadi. Betul. Nah, ketika DPR berbicara visi misi, saya anggap terlalu luas. Iya. Karena ya kita ini kan memiliki suatu gagasan di mana kita memperbaiki peraturan-peraturan daerah yang bisa menghasilkan PAD. Iya. Itu. Terus yang kita berbicara kayak seperti saya tadi berbicara nih gagasan saya untuk penguyuban. Nah, kan, Yang saya katakan, wahai penguyuban, Anda tidak usah khawatir. Lukas Hibuk sudah ada di sini. Iya. Ketika saya terpilih saya akan mendata. Iya. Semua penguyuban saya tidak akan memilih, saya akan membantu penguyuban mendapatkan legalitas. Iya. Ketika mereka mendapatkan legalitas MWP, Iya. maka selamanya mereka bisa dibina oleh pemerintah, bukan anggota dewan yang bebas. Iya. Nah, Pemerintah. kembali ke persoalan visi misi yang membuat saya kadang juga terbahak-bahak atau tertawa menyaksikan itu. Kok anggota DPR punya visi misi? Logikanya di mana? Tugas dia itu hanya 3. Yang tadi masalah undang-undang, legislasi. Nah, kemudian masalah anggaran, budgeting, kemudian masalah pengawasan. Anda punya visi misi, lalu ketika misi Anda ingin jalan, siapa yang ngawasi? Itu kan apa? Tidak nyambung. Anggota DPR itu tugasnya itu 3 itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau mereka betul-betul mempelajari tupoksi sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, tidak perlu visi misi. Anda kan punya tanggung jawab, misalnya katakanlah bagaimana mengembangkan terkait dengan budaya tadi. Kan itu ada hubungannya dengan dinas pariwisata, dinas pendidikan. Betul. Iya kan? Disitulah Anda berbicara. Di situ kita bantu budgetingnya. Ini loh duit. Iya kan? Ya. Ini duit yang besar ini Anda bisa gunakan untuk mengembangkan budaya. Jadi begini, Ya. kalau kita bicara budaya ini kan memang karena niat saya dari sana ya. Iya. Jadi setelah saya memverifikasi, mendata penguyuban ini yang ada, terus mengidentifikasi, Iya. habis itu membantu penguyuban yang ada itu mendapatkan legalitas, kan mereka sudah mendapatkan legalitas. Iya. Nah itu kan sudah masuk itu di Kesbangpol. Iya. Nah data itu saya ambil. Saya kan membicarakan hal itu ketika berbicara budgeting tadi. Iya. Tolong dong dilakukan pembinaan terhadap penguyuban ini. Iya. Tujuannya apa? Iya. Supaya mereka bisa menampilkan budaya mereka masing-masing. Iya. Karena Kabupaten Kutai Timur ini banyak ragam budaya. Kenapa harus budaya ditampilkan? Ingat, kita ini sudah ibu kota negara. Iya. IKN. IKN apa yang bisa menarik wisata kalau tidak ada budaya kita? Iya. Ya harus ada budayanya, harus ditampilkan hingga orang mau datang ke Kabupaten Kutai Timur ini budayanya semuanya lengkap, minimal atribut lah. Iya. Ya kan? Hari ini kan banyak yang saya lihat ya, Iya. banyak yang saya lihat
atribut daripada penguyuban yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu mereka dapat dengan ya sumbang sesama mereka, keinginan besar mereka supaya mereka tidak meninggalkan atau dibilang lupa daripada asal mereka, kan Iya, gitu. iya. Nah, itu fungsi daripada Bagaikin tadi. Bagaimana mendorong anggaran di pemerintah itu agar supaya sebagian juga digunakan untuk mengembangkan kebudayaan. Nah, itulah fungsinya, Ya, bukan visi dia. ya. Yang menjalankan visi misi itu adalah bupati. Bupati kan pasti saya yakin semua visi misi daripada bupati itu berbicara terkait dengan budaya, Ya, berbicara dengan bagaimana sumber daya alam. betul. Saya yakin. Nah, ketika kita menyingkronkan tadi, Mhm. saya ini punya gagasan Ya, untuk membawa budaya kita ini lebih dikenal dan para penguyuban kita itu Mhm. melengkapi minimal mereka punya legalitas, Ya, kan ya, gitu. betul. Sehingga pemerintah juga tidak salah dalam menganggarkan Ya, karena sesuai dengan aturan sudah yang ada ya. gitu. Oke, baik, Dinda Lukas. Kita sudah banyak berbicara ngalur ngidul sebenarnya, ngobrol ngalur ngidul, tetapi poinnya adalah bagaimana menggugah masyarakat kita agar selalu melakukan persahabatan, sahabat sebagai teman, sebagai saudara, agar supaya tidak hanya bangsa ini kondusif, akan tetapi daerah kita ini harus dijaga kondusivitasnya, apalagi di dalam perhelatan politik, pileg dan pilpres. Ini yang paling utama. Bagaimana kita menjaga kondisi daerah dengan tagline-nya Lukas tadi itu, jadilah sahabat bagi semua. Saya sangat tertarik ini. Sebab ini adalah poin penting di dalam menjaga daerah kita agar supaya aman, tertib, dan damai. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, Dinda, ya kan? Ini kan sudah berapa jam nih? 50 menit kan? Itu feeling saya selalu itu, karena podcast ini 1 jam. Oh iya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, apa yang Dinda Lukas ingin sampaikan ke masyarakat Dapil 1, khususnya para tim Lukas, agar supaya lebih bersemangat lagi di dalam mendulang suara dan mendukung Lukas? Silakan. Oke. Selamat malam buat saudara-saudara saya yang mengenal maupun tidak mengenal saya. Saya calon anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan nomor 4. Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari dan coblos nomor 4 dari Partai PDI Perjuangan. Mari kepada rekan sahabat saya semua, para caleg, mari kita berkampanye yang beradab dan jangan menyinggung persoalan ras, agama. Mari kita buat kampanye di Kabupaten Kutai Timur ini dengan senang gembira, dengan beretika. Yang paling penting kita taati semua aturan yang ada. Yeah. Karena apapun itu ketika kita mentaati semua aturan yang ada, saya yakin kita tetap kondusif. Yeah. Saya juga berharap kepada penyelenggara, yaitu KPU, Bawaslu, untuk senetral-netral mungkin dalam menindak, dalam menerima laporan daripada masyarakat. Karena salah satu juga yang memicu tidak kondusif itu ketika penyelenggara ikut jadi pemain. Yeah. Nah, seperti itu BP. Oke, baik. Itulah harapan dari Lukas Himuk, sarjana hukum, master hukum. Beliau seorang pengacara yang berdomisili di Kabupaten Kutai Timur. Tentu rekam jejak sosialnya banyak yang telah beliau lakukan. Baik ketika aktif sebagai pemuda yang aktif di organisasi, baik ketika dia mahasiswa maupun saat ini sebagai seorang profesional pengacara. Dan tentu banyak juga bantuan-bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ada satu hal yang saya lupa tadi, bahwa Lukas Himuk itu kadang membantu orang dalam kasus hukum tetapi tidak mengut biaya. Itu adalah rekam jejak
satu yang dimiliki oleh pengacara kita yang satu ini, yang kebetulan mau menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Saya ingin menyampaikan satu pesan kepada kita semua, bahwa politik kalau tidak dijaga marwahnya sebagai ajang persaudaraan, maka politik bisa menghancurkan kita. Akan tetapi, kalau marwah persahabatan, marwah persaudaraan, marwah kekerabatan kita jaga di dalam pertarungan politik, maka bangsa ini akan kondusif. Daerah ini akan kondusif. Kondusivitas sebuah bangsa, kondusivitas sebuah daerah akan mengantarkan rakyat bangsa ini, rakyat daerah ini maju menjadi daerah atau bangsa yang sejahtera. Jangan sembarang membuat tulisan yang tidak benar atau hoax, apalagi di masa-masa kampanye ini. Demikian, saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.